Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan saya. Nah, pada materi kali ini yaitu bab 23 tentang DNS server nih, yaitu Master Self DNS Server. Nah, pada bab 23 ini ada 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konsep Master Self DNS Server, konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Self DNS Server, pengujian Master Self DNS Server, konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep Master Self DNS Server. Oke, jika kita ingin ingat pada konfigurasi sebelumnya, kita sudah menjadikan server 1 Debian ini sebagai local DNS server yang bersifat master atau bersifat aktif. Oke, di sini kita bisa cek di server 1 Debian-nya dengan cek named.conf.local. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan sebagai tipe master. Jadi server 1 Debian ini dia lokal DNS-nya itu bersifat aktif ya. Nah, di sini ada 2 tipe yaitu master dan self. Nah, di sini kita akan menjadikan server 2 Ubuntu ini bersifat self atau backup. Jadi ketika nanti server 1 Debian sebagai masternya itu mati, kita masih memiliki self atau backup yang siap untuk menggantikan server 1 Debian atau masternya sebagai local DNS server. Oke, lanjut materi yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, jadi kalau kita ingin membuat backup server atau self itu kita juga harus melakukan konfigurasi pada masternya. Jadi kita akan buat masternya ini dia melempar isinya ke backup server ketika dia mati. Oke, di sini teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya. Nah, di sini kita akan lakukan transform file ke backup servernya yaitu dengan named.conf.local. Oke, di sini konfigurasinya teman-teman bisa lihat aja atau bisa teman-teman screenshot atau bisa dipoto lewat HP kalian. Nah, jika sudah kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Di sini kita konfigurasikan dengan named min checkconf. Lalu kita Enter. Nah, di sini jika tidak muncul apa-apa itu artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi db.dini. nano.db.dini. Nah, jika teman-teman bingung, teman-teman bisa screenshot saja. Kemudian jika sudah, kemudian kita konfigurasikan pada db10. Nah, di sini, jika sudah kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian di sini kita cek named checkzone dini.com db.dini. Oke, dia sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita cek dengan named checkzone. Di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10.in addr.arpk spasi db.10. Kemudian kita Enter. Oke, dia juga sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa sistem restart pin 9. Oke, di sini sudah berhasil juga ya teman-teman. Oke, lanjut materi yang ketiga yaitu konfigurasi self DNS server. Oke, jadi di sini kita akan konfigurasikan self pada server 2 Ubuntu-nya. Oke, di sini teman-teman bisa buka server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini teman-teman bisa install yang namanya bin 9. Di sini kita apt install bin 9. Oke, kita masuk ke cd/etc/bin. Kemudian ini kita ls. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke konfigurasinya. Kita named.conf.local. Sorry. Oke, untuk konfigurasinya teman-teman bisa ikutin saja. Oke, di sini jika sudah teman-teman bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian di sini kita cek pada named/min checkconf. Sorry.
Oke, dia tidak ada output, itu artinya konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita bisa cek dengan chat named.conf.local. .local. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan db.dini dan juga db.10, namun sebelumnya kita belum pernah membuat db.dini dan db.10 di server 2 Ubuntu. Itu tidak apa-apa ya, karena kita sudah mengakui bahwa masternya itu berada pada 10.10.2. Nah, maka dan masternya sudah mengakui juga bahwa dia akan mentransfer seluruh file DNS server ke file server, yaitu server 2 Ubuntu dengan IP 10.10.3. Jadi file db.dini dan juga db.10 itu juga akan ikut transfer dari server 1 Debian ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita bisa cek dengan sistem restart pin 9. Kemudian kita akan masuk ke cd.var.cache.pin. Kemudian di sini kita coba ls. Nah, di sini sudah ada db10 dan db.dini ya. Karena tadi db10 dan juga db.dini sudah kita definisikan untuk masuk ke user /var/cache/pin. Oke, lanjut materi yang keempat, yaitu pengujian master self DNS server. Jadi, kita akan melakukan pengujian pada Ubuntu client dan kita akan cek apakah server 1 Debian berhasil menjadi master dan Ubuntu server berhasil menjadi self. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntunya, kemudian di sini kita akan konfigurasikan pada resolve terlebih dahulu, kita nano. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya ketika kita ingin mengkonfigurasikan server itu, kita masukkan dua IP yang pertama itu adalah name server 888, kemudian yang kedua adalah name server 8844, dan 888 ini merupakan masternya. Kemudian 8844 ini sebagai self atau backup yang jadi kalau 88 mati kita masih memiliki 8844. Nah, sama halnya ketika kita juga akan memasukkan dua IP lokal DNS-nya. Jika sudah, di sini kita Ctrl X saja, lalu Y, kemudian Enter. Oke, kemudian di sini kita dini.com. Oke, di sini terlihat ada dua IP. Yang pertama yaitu IP dari server 1 Debian, yaitu 10.10.2. Ini sebagai master dengan domain name ns1dini.com. Kemudian yang kedua yaitu IP dari server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.3, yang merupakan backupnya atau server dengan domain name ns2dini.com. Kemudian di sini untuk web server juga masih utuh, yaitu 10.10.4 dengan domain name-nya dini.com. Dan untuk melihat mana yang sebagai master dan mana yang sebagai self itu berada pada server IP 10.10.2. Ini adalah sebagai masternya, yaitu IP dari server 1 Debian. Kemudian bagaimana jika kita ingin menjadikan 10.10.3 ini sebagai masternya, maka kita cukup mengklip atau mematikan server 1 Debian-nya terlebih dahulu. Oke, di sini di sini misalnya saya off the machine, lalu kita aktifkan lagi. Kemudian kita akan cek ulang pada klien Ubuntu-nya di dini.com. Oke, di sini sudah berubah ya untuk server yaitu menjadi 10.10.3, yang mana ini artinya untuk allow DNS server yang menjadi masternya itu adalah 10.10.3, yaitu self atau backup dari server 1 Debian. Oke, di sini saya akan coba
di sini saya akan coba nyalakan kembali server 1 Debian-nya. Kita start. Kemudian di sini kita sistem restart bin 9. Sorry ya, ada yang salah. Nah, di sini saya akan coba cek lagi pada klien Ubuntu-nya. Kita dip ini.com. Oke, dia sudah berubah ya untuk masternya kembali menjadi 10.10.2. Oke, lanjut materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian di sini kita pergi ke nano/etc/resolve-conf. Nah, di sini seperti yang kita tahu, kalau klien Ubuntu-nya kita power off, konfigurasi resolve-nya itu akan kembali ke default ya. Nah, di sini kita coba kita IPA, maka ini merupakan IP yang didapatkan dari DHCP pada router. Nah, sama halnya pada konfigurasi resolve atau DNS itu merupakan pemberian atau DHCP ini routernya, karena defaultnya itu resolver tidak ada. Oke, di sini saya akan coba enable, kita pergi ke file. Di sini ketika kita masuk ke resolver lagi, maka dia akan kembali ke defaultnya ya. Nah, kalau kita ingin melakukan konfigurasi resolvernya secara permanen, maka kita akan melakukan konfigurasi DHCP-nya pada router. Oke, di sini kita bisa buka router DHCP-nya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk nama dini.com ini kita ganti menjadi IP server, yaitu 10.10.2,10.10.10.3. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian Y, lalu Enter. Ya, di sini kita sistem ctl restart isc/dhcp min server. Oke, di sini saya akan disable enable pada klien Ubuntu-nya. Kita ke setting, lalu klik disable enable. Ini ya. Oke, di sini karena dia langsung didefinisikan pada lokal DNS-nya, maka dia tidak menunjukkan mana yang master, tapi dia langsung menjawabkan dari apa yang ingin kita request, yaitu 10.10.4. Oke, mungkin materi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.